Al-Fatihah. Ya kan abdu ya kan nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim sudah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Halaman 67. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam. Man tarakal mira wa huwa mubtil. Man uta sapane wong pun taroka ninggal sapa man. Bener itu? Ninggal sapa man ing ngrasani. Kemarin bahasanya apa itu? Bener ya? Apa kemarin poro padu ya, debat. Wa utemane batal lagi. Bana mongko bakal bangunake sinten Allah. Lahu keteman yatafa ing omah Bismillahirrahmanirrahim. Man sapa mau huwa utawi man iku mubtilun wong sing ngaku salah. Bana mongko bangunake Allah lan kudeman baitan ing omah fil jannati ing dalam surga. Ketika ada seseorang, ini dawuh Kanjeng Nabi, kalau ada seorang yang berdebat kusir dan ketika orang tadi hasil debatnya salah dan dia mengakuinya, maka Allah akan membangunkan rumah bagi dia nanti di surga. Jadi kalau memang salah ya ngaku salah. Ojo terus memutarbalikkan fakta. Okay? Karena ketika kita memulai satu kebohongan maka akan ada kebohongan kedua, ketiga, bahkan ribuan kali berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bakal dibangun ke omah mau baitan fi riyadil jannah ing dalem pira-pira pertamanane surga. Waman lan utahe sapane wong iku ninggal taroka ninggal sapa alwir ing mau napa mau ora patu wa teman iku ahakun wa teman itu ahakun wong sing bener. Mem napa hak hamzah mem wa teman muhikun wong sing bener. Ketika ada orang yang justru menghindari untuk berdebat kusir, walaupun orang tadi benar, perlu diingat, benar tapi ngalah, ya karena diam itu belum tentu kalah, belum tentu salah. Ada orang tipe-tipe tertentu yang suka adu kusir, adu debat, adu komen pas sekarang di sosial media ya tanpa dalil ya. Ini ketika ada orang yang benar tapi tidak mau meladeni, maka ini banallahu lahu baitan al jannah, maka orang tadi akan dibangunkan rumah di surga yang tertinggi.
Kalau tadi cuma dibangunkan, dibuatkan surga ketika orang menghindari untuk berdebat karena tahu dia salah, ya, dan dia mau meminta maaf karena kesalahannya. Tapi kalau orang yang tahu dia itu benar, tapi dia menghindari untuk berdebat, dia memilih untuk diam, maka orang ini akan mendapatkan surga yang levelnya lebih atas lagi. Ya, tidak selamanya kita harus meladeni, tidak selamanya kita harus menjawab, karena kadang ada sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab, ada sebuah fitnah yang tidak perlu kita klarifikasi. Kebenaran pasti akan menemukan jawabannya sendiri. Ya, kebenaran pasti akan menemukan jalannya itu. Cepat atau lambat. Ya. Umpamane sampean rak cocok karo wong, rak seneng karo wong, ya wis parani wonge, ya, hadapi langsung, bilang saya nggak suka sama kamu, sifat kamu seperti ini. Jangan terus kamu kemana-mana, ya, apalagi menghasut orang, ya, mengatakan yang tidak sebenarnya. Ngapain? Nambah-nambah tuh. Jadi itu memang, ya, sekarang sosial media seperti itu. Kadang orang Indonesia itu cenderung komen dulu, ya, baru baca. Dia tidak tahu, dia lebih penting bully dulu, ya, baru gitu. Jadi tidak ada klarifikasi terlebih dahulu, tidak tabayun terlebih dulu. Jadi infonya dimakan mentah. Jadi misalkan kamu nanti suatu ketika naudzubillah min dzalik ada di posisi seperti itu, difitnah orang, dikata-katain orang, ya udah diamin aja. Kalau kamu ogah debat, nah pengen mulai ini ya monggo, asal kamu bener. Jangan sampai kamu debat wes salah ngotot, ya, tidak ada dalilnya pula. Nah, lain ketika basul masail, memang forumnya kamu untuk berdebat dan ini forum keilmuan. Tapi sekali lagi yang benar, bukan pokok, dan tidak boleh mengarang cerita, menghasut yang lainnya, ya, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Wayakulan ngucapo sapa sira laka maring sira. Walayang bayilan ora sayya ayyahu arep yen ngalap sapa sira. Ayah dak arep mbujuk sapa sira. Sapa asyaitanu setan. Wayakulan ngucap laka maring sira sapa setan au adharul haqi ing luwih pertelo-pertelone sira. Wala tadunnan ojo cuek mertambuh sapa sira fihi ing dalem ma perkara mau digodho setan mergo apa fa inna syaiton mau satemene setan abadan ing dalem salawase wiyas aja bakal narik godho sapa setan al-haqqa ing perkara al-muhim ing wong bener ila syarri maring perkara sing ala fi ma'ridin ing dalem panggonan pertelo al khairi kang bagus. Jadi itu, jangan sampai kamu semua terbujuk oleh rayuannya, bujuk rayunya rekodoyone setan. Karena setan itu selamanya pasti akan menggoda, nyobo, mengganggu orang yang hak, yang baik menuju ila syarri, menuju jalan keburukan. Fala takun mongko aja sampai ana sapa sira ku
Nuduhkatan wong sing guyu akan li syaitani marang setan. Fayas khel ngino-ngino sapa setan mingka sangi sira. Fa'adharul haqqu mongko utawi sak pertelo perkara hak iku hasan bagus. Ma'aman sertane wong yak bukan nrimo sapa manhu ing hak mingka sangi sira. Jadi seperti itu, pastikan jangan sampai kamu terbujuk rayuan setan. Jangan sampai kamu ikut guyonan-guyonan tertawanya setan. Intinya bujuk rayuan setan. Bahwasanya fadharul haq hasanun ma'aman yaqbalu minka. Sampaikanlah, jelaskanlah perkara yang hak. Ini poinnya. Ma'aman yaqbalu minka. Bagi orang-orang yang mau menerima perkara hak tadi. Sing gelem mau. Yang enggak mau ya udah. Dengan cara apa? Bitoritin nasihati kelawan dalam itu turut sing bagus. Fil khufiyati ing dalem tingkah persoalan. La bitorkil mumaroh atau mimaroh tadi orang kelawan dalan poro padu. Jadi sampaikanlah nasihat-nasihat kamu bagi orang yang mau menerima nasihat. Dengan cara apa? Bil mau'idotil hasanah, bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Sampaikanlah agama ini dakwahnya bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Dengan hikmah mau'idotil hasanah, pitutur sing bagus. Tanpa aksi yang menggebu-gebu, tanpa kekerasan, tanpa hasutan, tanpa fitnah dan lain-lain. Perkara wonge sing diajak sampeyan didakwahi mau menerima atau tidak itu bukan urusan dari kita. Perintahnya cuma kita menyampaikan, ya, bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Seperti itu. Karena tidak mungkin semua orang setuju dengan apa yang kita lakukan. Ya. Terus kadang wonten malih wong sing nyinyir, misalkan ada sering pripun niku kula kathah dinyinyiri tiyang. Diireni tiyang. Ya nek ana wong ngiri sampean nganan. Ya, bukan ngiri nganan itu. Kiri dan kanan bukan. Kalau ada orang yang tidak suka sama kamu, ngiri sama kamu, kalau saya sering sampaikan, hatersmu itu sebenarnya adalah fans sejatimu yang tidak mau mengakuinya. Wong sing sengit karo sampean itu asline wong sing banget senengin karo sampean. Wong mau ra gelem ngaku. Lah kok ngono? Umpamanya kamu main sosial media. Orang itu selalu melihat statusmu, entah itu di story atau di apapun, aplikasi sekarang banyak ya. Atau ketika kamu posting awal dia selalu komen dan komennya selalu nyinyirin kamu. Berarti sebenarnya dia ngefans sama kamu. Lah ngopo buang waktune ndeloki story ini, deloki uploadan. Ngapain dia buang-buang tenaga komen di postingan? Berarti sebenarnya dia ngefans, orang mau ngaku. Ya, aslinya tuh dia fans berat kamu, cuma dia nggak mau ngaku aja. Seperti itu. Kalau menurut saya, ketika misalkan, ya, mending dicuekin. Kalau memang kamu umpamanya, ya, karena gini. Lawan dari mencintai itu menurut saya bukan membenci. Apa? Mengacuhkannya. Cuek. Contoh sampai umpamane ya. Duwe pasangan, bar pedot misalnya, bar putus. Yuk, kamu masih stalking terus. Meh move on piye? Ya. Ya udah mulai, ya jangan sampai blokir-blokiran lah kayak cah cilik ae, ya. Diblokir, penasaran buka meneh, ya udah nggak usah blokir-blokiran, tapi biasa baik,
Tapi jangan kepoin dulu mau upload apa ya, mau nge-story apa ya. Ngoten. Dicuekin aja. Ya tadi lawan mencintai bukan kamu membenci, tapi sebenarnya orang itu lebih sakit ketika kamu cuekin daripada kamu musuhi. Apalagi orang mau golek-golek karo sampean, ya mancing-mancing, sampean cuekin aja. Dia akan capek dengan sendirinya. Niat mancing-mancing misalkan ya, tapi kamu cuekin aja. Kalau kamu ladenin, dia malah seneng. Nah, iki berarti ngeladeni, cuekin aja. Ya, mau. Ojo terus malah diladeni. Alah jarke wae. Rata gagas, selesai. Ya. Ono wong misalkan ngomongin umpamane, ngomongin olah iki bocah rak benua, ngene ya. Olah rak terima. Wah seneng dia malah, apalagi bisa di itu. Tapi ketika alah jarke lah wis. Dewe Sayyidina Ali piye? Sayyidina Ali dawuh, kamu tidak perlu menjelaskan kebaikan kamu di depan pembencimu. Karena pembencimu pasti dia akan percaya. Ya benar. Ngapain lo musuh-musuhnya dia sudah nggak percaya. Sama ketika kita misalkan diskusi dengan orang yang memang tidak mau mengaku kebenaran. Misalkan ketemu wong sing ngaromke tahlil misalkan. Dia unsurnya sudah tidak percaya. Orang yang mengharamkan ziarah kubur misalnya. Tapi dia unsurnya tidak percaya. Ya wes, kalau meh sampean kai kitab sak lemari ya ora bakal percaya karena unsurnya tidak percaya. Lain kalau orang itu datang pengen nyari dalil, pengen nyari ibarat, mana yang menunjukkan ini benar, ini salah. Itu masih bisa. Betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu walin nasihati lan iku tetep keduwe nasihat pitutur sing apik. Sifatun utawi nasihat sifatnya sifat wahya lan tingkah wayah tabulan butuh fiha ing dalam nasihat ila talatu fil tumeka maring sifat halus. Jadi untuk menasehati, memberikan pitutur, ya itu harus apa? Dengan lemah lembut. Wa ila lamun ora talatuf, ketika nasihat tidak disampaikan dengan lemah lembut, sholat maka dadi nasihat tidak menjadi nasihat lagi. Karena syaratnya harus dengan lemah lembut. Bukan lagi menjadi nasihat, tapi menjadi fadihat namanya. Apa itu fadihat? Nih delok sama ning jero ya. Coba yang di sarahnya wa illa sorot fadihatun. Ai kasfu aibin. Fadhihah adalah membuka aib. Kalau nasihat memberi petunjuk, memberi pitutur. Kalau fadhihah adalah membuka aib. Ya, pamane buka aib dhewe, buka aib koncone. Ya, kalau pepatah Jawa mengatakan ada apa? Mikul dhuwur mendem jeruk. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wakana lan ono. Wakana lan ono. Apa fasaduha? Rusa fadhihah, eleke fadhihah mau piye? Iku aksar luwih akeh min silahiha saking bagus fadhihah. Jelas ketika kamu buka aib pasti madorotnya, kerusakannya lebih banyak daripada kemanfaatannya.
Ini sering terjadi event 5 tahunan ya. Tahu event 5 tahunan? Pilpres, Pilgub, Pilbub, Pilwalkot ya, pilihan presiden, pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan wali kota, apalagi pilkades ya. Isine opo? Bukan promosi kebaikan atau program visi dari calon yang dia usung, tapi menjadi black campaign biasanya. Black campaign dengan apa? Menyerang rivalnya, ngelek IP. Ini yang nggak bagus, nggak sehat menurut saya. Kalaupun toh sampai di pilihan dewe, duwe jago dewe, ya wis unggulno jagomu tanpa ngelek, tanpa ngerendahke calon sing. Ibarat seperti ini. Hambali punya istri, ya sok ben, ya saiki dereng. Hambali memuji setinggi langit istrinya, boleh nggak? Ya boleh, versi dia istrinya paling cantik. Tapi ketika Hambali produk ono crash misalkan karo Ola, terus ngelek bojone Ola, kira-kira Ola terima apa? Ya nggak bakal terima. Atau sebaliknya, karena akhirnya istrinya Ola dielek-elek, Ola bales dielek-elek bojone Hambali. Tapi nak Ola ngalem bojone dhewe, Hambali ngalem bojone dhewe, itu nggak jadi masalah. Jadi soben-soben pas event seperti itu ya silahkan kamu dukung salah satu paslon, tapi tanpa merendahkan, tanpa black campaign terhadap calon yang lain. Itu poinnya. Karena ketika nanti orang itu kamu buka aibnya, bisa jadi justru orang itu yang akan memimpin kamu, kawan. Ayo, iya boleh. Seperti itu. Jadi ceritakan aja prestasi-prestasinya calon kamu, bukan menjelek-jelekan rival dari calon. Bismillahirrahmanirrahim. Waman utai sapane wong. Waman utai sapane wong. Bismillahirrahmanirrahim. Waman utai sapane wong. Benar itu. Iku kholitun mutafakihatun, nyampur sapa man mutafakihatun ing ilmu fikih. Al asri ing dalem ikilah mongso. Wala bakang limbe ala topi ngaten karakter man ala al sapa almarhum wal jadal lan para padu wa usira lan den angelake alahi ing atase man wa asuntu meneng idahul ke ing dalem nalikane nemukake temulang mengajari temulang sapa ilaihi maring man sapa al ulama asuk sapa ulama usuk ulama sing ala apa anadzalika ing satemene mengkono ulama isuk huwa utawi daliku al fadlu keutamaan wal qudratulan utawi kekuasaan halal hajat ing atase ngalami hajat wal naqasyatilan gadoh-gadohake munaqasah ujian wa utawi man ikalati wong yang kang muji sapa man wal munaqasah lan te munaqasah ya huwa ya munaqasah ke ala di perkara yang tada kang den puji sapa man bihi kelawan ma fa farom melayu sapa man min hum saking aladina
firaraka kelawan mlayune sira minal asadi kaya dene mlayune sira minal asadi saking macan wa laman ngawur sapa sira annal murasa temene awak-awakan iku sababun dari sebab para padumo iku dari sebab bendu indallah ing dalam kisahing Allah wa indal makhluk ilan ing dalam kisahing jadi itu orang yang menghindari untuk berdebat kusir padu sing ra jelas ya ini diumpamakan seperti orang yang lari dari adanya macan tuh ya macan saking melayu bandere orang tadi diumpamakan adalah orang yang mendapatkan kudroh dan muhajjah wong sing untuk keutamaan untuk fadilai Allah untuk kudroh Gusti Allah atau tadi muhajjah ai al-ghalabah fil hajjah wong iki nek ndonga bakal hajate dikabul seperti itu. Kemudian bagi orang yang tadi sama ya bisa itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khomisulan utawi sing nomor 5 iku tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi iku apa? Menghiasi diri. Menghiasi diri yang nomor 5 ya. Fakot kolek teman-teman Daud dan Rasul dan Allah Ta'ala fala tazuk agung fusakum lan mongko podo apa menghiasi itu bersihake sapa sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh Huwa utai man iku a'lamu luwih ngawur man ing wong intako kang wedi sapa man. Menghiasi di sini maksudnya apa? Adalah memuji diri sendiri. Ngalem awake dhewe. Ya. Al-khamisu nomor 5 iku tazkiyatun nafsi. Ngapik-ngapik memuji dirinya sendiri. Yang nomor 5 yang nomor 5 adalah memuji diri sendiri berlebihan. Tidak boleh. Sesuai dengan ayatnya faqad qala Allah Ta'ala fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kalian membanggakan atau memuji diri kalian terlalu berlebihan, membanggakan diri terlalu berlebihan. Rumongsone pinter dhewe. Ya. Rumongsone soleh dhewe, rumongsone ganteng dhewe, rumongsone wayu dhewe. Ya, padahal di atas langit masih ada langit. Pintermu sak piro lagi ya? Mungkin di pondok kamu paling pinter, bisa jadi kamu keluar sudah ada yang lebih pinter. Mungkin di kampung sampean paling pinter, tapi metu saka kampung orang yang lebih pinter. Sekecamatan. Mungkin satu kecamatan kamu paling pinter, sekabupaten sudah ada pinter lagi. Mungkin sekabupaten, satu provinsi masih ada lagi. Mungkin satu negara, satu benua ada lagi. Mungkin satu benua, satu dunia ada. Seperti itu. Karena di atas langit pasti ada. Dan perlu diketahui, pada dasarnya manusia itu dilahirkan sempurna karena dawuh Gusti Allah asanita wim sak bagus-bagusnya ben
bentuk. Jadi saya tidak percaya kalau ada orang lahir tidak mempunyai kelebihan. Pasti Allah memberikan kekuatan, kelebihan orang itu di bidang tertentu. Yang bisa jadi kita justru lemah di bidang itu. Mungkin sampean pintere apa? Sing iki pintere apa? Sama mungkin yang ini justru kelemahannya ini, tapi ini kekuatannya ini seperti itu. Karena terlepas manusia adalah makhluk paling sempurna, ya, diciptakan maksudnya sebagus-bagusnya bentuk yang paling sempurna. Tapi pada dasarnya manusia adalah makhluk yang tidak sempurna karena punya kekurangan. Rak mungkin sama sempurna ora iso. Namun Kanjeng Nabi tedak turune nggih mboten sami. Sing maksum namun Kanjeng Nabi. Ya, terlepas nasabnya misalnya keturunannya perlu kita hormati, tapi tidak luput dari salah dan dosa karena tidak maksum. Tidak dijaga dari berbuat dosa. Ya sampean hormat iya wajib, kita menghormati ahlul bait iya, hormat ulama iya, tapi kalau memang salah ya salah. Karena sekali lagi beliau semua itu tidak maksum. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wakilan didhawuhake libadil hukama maring sebagiane pira-pira sing ahli hikmah. Bener niku. Masadiqul qabi ma'on asidku utawi jujur Bismillahirrahmanirrahim. Asikku tai konco konco sing piye alqabihi kang ala ya dieling-eling karena tidak semua teman itu bagus. Kudu pinter-pinter milih konco ya. Karena sering saya sampaikan, orang yang berpotensi menyakitimu adalah orang terdekatmu, dan orang yang paling kamu cintai adalah orang yang berpotensi paling mungkin untuk melukaimu. Semono uga wali ya. Apalagi dunia politik ya, misalnya besok rival, sekarang jadi teman, ya teman bisa jadi rival, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Apa al-asna lemar ngujine awak-awan ala nafsi ngatasi awak dhewe. Masjidul Qabi ora ana utawi kejujuran al-qabi kang ala apa al-asnaul muji al-asnaul mar'i mujine awak-awakan ala nafsi ing atase awak dhewe man.
Termasuk sebuah kejujuran tapi yang bisa menjelekkan kepada kamu adalah ketika kamu jujur mengatakan, memuji diri kamu sendiri. Ya. Ini termasuk adalah sebuah kejujuran yang buruk. Sampai ngoco, ya Allah aku gantengnya ya. Walaupun itu benar misalkan. Ya. Karena akan menimbulkan sifat sombong, sifat ujub. Itu untuk diri kamu sendiri. Belum untuk orang lain. Wong ngerasa wah bocah ki melotone pol, sombong sekali orang ini. Ya, kamu bilang saya lo paling, misalkan paling hebat di sini, paling pinter di sini, paling ganteng ning kene, paling wayu ning kene ya. Mungkin ketika kamu ngomong dengan maksud bercanda sendirian di kamar kayak orang gila gitu ya, sambil ngaca dari kamar mandi, mungkin nggak apa-apa. Tapi ketika itu yang didengar orang lain, pasti orang akan bilang gila orang ini, sombong sekali. Fanggur mau ninggalana sapa sira? Mau. Faida arota. Sampai mana tadi? Fa iyyaka mengwediyo sapa sira? Anta ta'uda arepnya dadi kebiasaan. Dalika ing mengkono tazkiyatun nafsi. Adatun laka. Jadi hati-hati jangan sampai kesombonganmu ini karena muji diri kamu sendiri ini menjadi sebuah kebiasaan. Aku lo paling hebat ning kene, aku lo paling ayu ning kene sing mbak-mbak ya. Misalkan lanang paling ganteng ning kene, paling gagah ning kene. Jangan bahaya. Wa lam lan ngawrono sapa sira. Wa alam lan ngawrono sapa sira. Ana dalika temene mengkono al khamis kena tazkiyatun nafsi kena. Hati-hatilah kamu terhadap sifat yang nomor 5 tadi, tazkiyatun nafsi. Mergone nopo? Iku yang kusuk ngurangi apa dalik min qadrika saking kadar sira. Kadar kepangkatan sira, derajat kamu, kehormatan kamu. Ketika kamu membanggakan diri kamu terlalu berlebihan, justru tidak akan mengangkat derajat kamu, justru akan menurunkan, mengurangi derajat kepangkatan, kehormatan diri kamu sendiri. Indan nasi ing dalem umbe menom. Wayu jabulan jalari apa dalik. Mikotaka ing bendu sira indallah ing dalem sandingi Allah taala. Nek ngono faida arata mongko ing dalem nalikane ngarepake sapa sira antarifa ing arep ngerti sapa sira. Annakana akasa temene mujine sira. Ala nafsika ing atase awak dhewe ne sira. Laya zitu ora bisa nambah-nambah fi qadrika ing dalem derajate pangkat sira inda ghairika ing dalem bisa liyane sira. Nek ngono fanggur wedya sapa sira ila akronika tumeka maring pira-pira kanca sira. Ida asnau atau ida asnu ing dalam nalikane padha ngalem muji sapa akron pira-pira kancamu mau bil fadli kelawan keutamaan wal jahilan pangkat wal malilan bondo. Hati-hati ketika ada orang datang kepada kamu
memuji kamu karena kamu punya kedudukan, punya pangkat. Itu hati-hati. Kaifa hale koyo apa yastangiru. Kaifa hale koyo apa. Kaifa hale koyo apa yastangiru ngingkari sapa apa kol buka ati sira alaihim ing atase akron. Ida wa yastaqol lan milang-milang abot hu ing insana sanaul insan apa tabuka angen-angen sira atau karakter sira wa kaifalan hale kaya apa wa kaifalan hale kaya apa tadmuhum wa kaifalan hale kaya apa tadmuhum wa kaifalan hale kaya apa tadmuhum maitu tadamuhum maitu wa kaifa tadamu wa kaifalan kaya apa tadamuhum maitu nyelo ngelek-ngelek ya hum ing nas alaihi asana ida faraqtu hum ing dalem nelekan misai sapa sira hum ing nas fa'lam ngawur sapa sira annahum satamene akron atau nas aidun haliman fi hali tazkiyatika ing dalem tingkai ngalem to mujine awak sira nafsa kang awake sira ya dzununaka padha maidu sapa akron ka ing sira fi qulubihim ing dalem pira-pira atine akron najizan kelawan lestari atau kontinu terus temerus wa sayadharuna ulan bakal mertelaake bakal jelasake sapa nas apa akron bi alsinatihim kelawan pira-pira lesane akron idza faraq tahum ing dalem nalikane misai sapa sira hum ing akron utawa kanca. Jadi perlu diingat. Yang nomor 5 yang tidak boleh kamu lakukan adalah tadi membanggakan diri sendiri, cerita gumede. Hati-hati makanya kepada orang-orang terdekat kamu ketika kamu dengan bangganya cerita seperti itu. Itu sama ketika kamu ada teman ujuk-ujuk mau cerita, membual. Ya, wah aku kilo gini misalnya ya. Padahal kamu tahu itu tidak benar. Mungkin ketika itu kamu di tempat oh iya, oke, nggih, siap. Tapi ketika tadi idza faraqtahum, ketika kamu berpisah dari orang tadi, kamu pasti akan mengomongkan apa? Menggosipkan orang tadi sama teman kamu yang lain, misalkan dia kayak lo modele omai. Ngerti tak mau ngomong misalnya seperti itu. Nopo? Ngapusi kabeh. Aku punya faktanya, punya buktinya. Misalkan seperti itu. Sama ketika kamu melakukan hal serupa, orang pasti juga akan melakukan seperti itu. Apalagi ketika yang kamu omongkan itu adalah bualan, perkara yang tidak benar, perkara yang kamu setting sedemikian rupa, perkara yang kamu sampaikan tidak sama dengan kenyataannya, atau sebuah hasutan, sebuah fitnahan, sebuah celaan, ya seperti itu. Kalau menurut saya, ya tabur tuai, ya sopongin nabur ya bakal menuai. Orang yang napa jenenge? Apa jenenge? Bahasa Jawa ini apa? Nandur bakal mundur. Siapa yang menanam ya pasti akan yang menanennya. Nah sampean rak pengen domongke wong ya aja sering ngomongke wong. Rak pengen digosipne ya aja sing gosipno. Atau kalau di pondok ini sing simpel ya, sandale digo kancane ya. Akhirnya muncul kaidah ya, man ghasoba husibah. Sapa wonge sing senenge gosok bakale barenge digosok.
So, itu berawal dari ada makalah mengatakan man khodama khudim. Barang siapa orang berkhidmah kepada ahli ilmu, maka nantinya ketika dia sudah di rumah, insya Allah dia juga akan dilayani, dikhidmati oleh orang lain sebagai bentuk balasan dari khidmah terhadap ahli ilmu. Atau lagi ada Kanjeng Nabi dawuh man yarham yurham. Sapa wonge barang siapa berbelas kasihan, saling menyayangi orang, maka orang tadi akan disayangi oleh orang yang lain. Walaupun kadang bukan orang yang kamu sayangi itu. Mudeng orang. Iya, kamu wah jare man yarham yurham, aku pokoknya kae ora. Bisa jadi yang orang kamu mau itu bukan jodoh kamu. Karena rezeki, jodoh, mati itu kita nggak bisa request. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampai sholat istikharah ya. Ngatur pangeran ya. Tunggu ya Allah ingkana khairan li. Ya. Faqarib sing lanang. Jumane soalnya jumbo wedok, sing wedok jumbo. Ingkana syarron li. Harusnya fabait buat tuh. Kowe nggih donga anyar. Ya nek mau kan bener ya. Oh nek kayak apik kanggo aku cedhak iki nek adohno elek kanggo aku adohno. Tapi sampean nggih donga anyar ingkana khairon li. Ya Allah kalau dia memang bagus untukku ya. Nah, sampean nggih duwe donga anyar. Kalau dia memang jodohku atau baik untukku maka tempatkanlah di sampingku. Atau dari jodoh. Kalau bukan jodohku, segera tempatlah di sampingmu. Wah, bahaya ini ya. Jadi sama nek aku ra iso duweni, wong liya ora oleh duweni. Wah, itu pemaksaan namanya ya. Ojo nggih, ya pancen ikhlaske. Sapa roh jodohmu iki ora wong sing sering mok sebut ning jeneng ning dongamu, tapi wong sing sering nyebut jenengmu ning dungane. Mungkin juga. Kita nggak tahu. Jo sampai sampean malah njagake jodone wong pirang-pirang tahun di PHP tok mesakno ya itu. Wong tresno karo wong yo macem-macem ya, ana sing cuma njogoke jodone kancane ya. Ya. Ana sing paling parah ini jangan sampai ini. Kamu suka sama orang tapi beda keyakinan. Beda keyakinan kok pripun? Ora beda agama ora. Beda keyakinan tidak maksudnya ini. Sampai yakin dia itu jodoh kamu. Kamu suka sama dia tapi dia sama sekali nggak yakin dia suka sama kamu. Ini bahaya ini, ora bakal jadi. Jangan sampai kamu suka sama orang yang berbeda kayak yakin. Kamu yakin wae kata jodohku cawon, ternyata orang tadi nggak jodoh. Dia jangankan yakin sama kamu, kenal aja enggak. Tahu aja enggak, kamunya sendiri yang terobsesi, berfantasi, dan apalah bahasanya. Jangan sampai seperti itu. Ya, pasti kan ada feedbacknya. Ya, bener-bener. Jamku sing telat ya. Yang benar jam mana? Ini benar? Atau lebih cepat? Itu berapa? Oh iya. Baterainya entah kayak. Di sini masih setengah dua makanya tes santai ini. Bentar. Masih setengah dua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pas ke terminal. Qalu as-sadisu utawi sing nomor 6 iku al-la'an. Apa? Ngelaknat. Yang nomor 6 yang tidak boleh kita lakukan adalah melaknat orang. Atau bahasanya apa? Mengutuk. Ora oleh sama ndongake tak laknat kowe. Itu bukan donga, karena doa itu harus mengandung unsur kebaikan. Umpamane amang tak dongake kae sing lunga kecelakaan ning dalan, itu bukan doa. Tapi doa misalkan ana kancamu lunga, tak dongake muga-muga slamet teko perjalanan. Itu doa. Tapi nek sampean tak dongake tabrakan itu rak donga misalkan. Itu adalah sebuah umpatan, sebuah makian, sebuah apa tadi? Kutukan. Dan kita tidak boleh melaknat atau mengutuk seseorang.
walaupun orang tadi misalkan memang layak untuk laknat karena beberapa hal, tapi jangan sampai kita melaknat seseorang. Dongak kewe, muga-muga wonge mau mari, wonge mau tobat, jangan dilaknat. Wasadisu wallahu al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.